Orang yang hidup hatinya dengan zikir, duduk bermajlis di tengah orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi kalau di hadis lain disebutkan seperti pohon yang rindang hidup. هل أتى على الإنسان حين. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Sebab kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kita akan menyembah? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa kita mengenal siapa yang kita sembah. Itu yang pertama. Jadi kewajiban pertama itu adalah mengenal. Maka untuk mengenal Allah itu dapat terwujud dengan kita menyingkirkan penghalangnya. Sebab kalau masih terhalang tidak mungkin kita akan bisa menang. Bagaimana cara kita menyingkirkan penghalangnya? Yaitu dengan cara kita membersihkan cermin hati. Karena sebab kalau sudah bersih, maka akan terlihat dalam cermin itu keindahan, keagungan yang tersimpan di dalam cermin hati tadi. Itu yang merupakan inti daripada qalbu. Jadi ada 4 hal yang perlu kita kenal. Yang pertama tentu kenal sifatnya, kenal nama dulu. Kenal namanya, kemudian kenal sifatnya, kenal afalnya, kenal zatnya. Jadi mengenal Allah dengan kenal nama. Siapa namanya. Kemudian bagaimana sifatnya. Bagaimana afalnya dan bagaimana zatnya. Nah, setelah kita mengenal 4 ini, maka akan timbul kemudian tauhid yang 4. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, dan tauhid sifat. Jadi tauhid zat, sifat, asma, dan afal. Nah, ini saya kira yang paling pokok, yang penting itu adalah kita mengenalnya. Al-ma'rifatu innama tahsulu bikasfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha wa yara biha jamal al-kanzil makhfi yasril lubbil qalbi. Al-ma'rifatu, maka ma'rifat itu innama tahsulu, hanya akan berhasil bikasfi hijabi an hujubin nafsi, dengan cara kita membuka tutupan dari tutupan nafsu, an mir'atil qalbi, yang dapat menutupi cermin hati, bitasfiyatiha, dengan cara membersihkan cermin tadi. Fayara fiha jamalul kanzil makhfi, kalau dia sudah bersih, maka akan terlihat padanya keindahan-keindahan yang tersembunyi di dalam lubuk hati. Itu yang bisa kita lakukan, membersihkan cermin hati. Karena kata Nabi SAW, ketika hamba melakukan satu perbuatan maksiat, maka tumbuh bintik hitam di hati. 2 kali bikin maksiat, dua macam pula bintik hitam dalam hati. Jadi setiap manusia bikin maksiat, tumbuh bintik hitam 1 di hati. Nah, kalau maksiat kita sudah banyak, maka hati kita terselubung dengan bintik-bintik hitam.
Nah, kalau hati sudah terselubung dengan binti-binti hitam, maka nur qalbinya tidak akan muncul ke permukaan. Nah, cermin hati tertutup, maka apa yang tersembunyi di dalamnya tak kelihatan. Maka tugas kita adalah membersihkan cermin hati itu. Sebab kita ini banyak melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu tentu bukan hanya perbuatan seperti maling, judi. Maksiat kepada Allah itu dengan tidak ingat saja kita kepada Allah itu sudah maksiat. Ya. Nah, Allah perintahkan pada kita untuk selalu ingat. Wazkur rabbaka fi nafsik, ingat Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut. Wadunal jari minal qaul, tidak perlu bersuara atau jangan bersuara. Bil udu wal asal. Bil udu wal asal ini pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Nah, ini dengan ada kalimat wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Berarti kalau kita lalai sudah kena dosa. Jangan sampai lupa, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak ingat sama Allah. Jadi Allah perintahkan wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lalai. Nah, ketika kita lalai, nah kita sudah kena dosa. Jadi enggak ingat Allah aja itu sudah dosa. Jadi orang berdosa itu bukan karena maling aja. Enggak ingat Allah saja itu sudah dosa. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita, dari waktu-waktu yang kita lewati, mana yang lebih banyak kita gunakan ingat Allah apa lupa sama Allah. Nah, kalau sudah bisa ingat terus-menerus ya syukur. Itu namanya orang yang sudah baqabillah. Baqabillah, fanabillah. Tapi kalau kita ini masih banyak ingatnya, jangankan kita di perjalanan, lagi sholat aja kita nggak ingat Allah. Nah, apalagi kalau kita sholat, ya kita ingat pujian orang. Nah, biar kita dibilang orang bacaannya bagus. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak ingat Allah, itu kita sudah kena lalai. Oleh karena itulah Allah perintahkan supaya selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Nah, kenapa harus kita ingat kepada Allah terus-menerus? Sebab kalau kita ingat kepada Allah, maka kita akan terjaga. Akan terjaga hati kita, terjaga mata kita, terjaga telinga kita. Tapi kalau kita sudah lengah, sudah lupa kepada Allah, nggak terjaga lagi. Mungkin pikiran kita tak terjaga. Merasa kita yang paling hebat, merasa kita paling pintar. Itu sudah tidak terjaga. Mata juga tidak terjaga. Mulut kita nggak terjaga. Kenapa? Karena hati kita tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau hati kita ingat kepada Allah akan terjaga dengan sendirinya. Nah, kalau sudah terjaga, gitu ya, seperti yang mungkin pernah saya bilang dulu, akan menjadilah kita bagaikan hidup di laut. Nah, jadi memperhatikan ikan hidup di laut itu ada dua hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Ya, ada banyak pelajaran sebenarnya. Jadi belajar kita dari ikan hidup di air asin. Mengapa ikan yang hidup di air asin yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut? Itu satu. Yang kedua, mengapa ikan yang sudah mati kok cepat terkontaminasi dengan asinnya air laut? Nah, saya kira ini pelajaran yang besar ini Bapak Ibu. Ya, untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana kita mengenal Allah
lewat hidup ikan di air asin. Bagaimana kita mengenal Allah lewat pembelajaran terhadap hidupnya ikan di air asin atau di laut. Ya. Pertama, mengapa ikan yang hidup di laut yang notabene-nya airnya asin kok tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut? Kan hebat benar ikan itu. Ini airnya asin, tapi dia hidup di air asin kok nggak asin. Kita ambil ikannya tawar juga. Itu pelajaran yang besar. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau ikannya sudah mati kok bisa terkontaminasi dengan asinnya air laut? Apa pelajaran atau bagaimana kita memahaminya sehingga bisa kita jadikan sebagai jalan untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ikan itu hidup di air asin. Ia tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena dia hidup. Jadi kalau hidup itu artinya tidak akan terpengaruh. Nah, jadi ikannya hidup, walaupun bertahun-tahun dia hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Nah, karena dia hidup. Nah, begitu juga kita. Kalau hati kita ini hidup dengan zikirnya kepada Allah, maka insya Allah kita akan terjaga, tidak akan terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia. Nah, kalau hati kita hidup dengan zikir. Tapi kalau hati kita tidak hidup dengan zikir, tidak ingat kepada Allah, nah cepat terkontaminasi. Nah, hingga mata kita sudah tak terjaga, telinga sudah tak terjaga, mulut sudah tak terjaga. Begitu juga tangan, kaki, perut, kemaluan, tak terjaga. Karena kita enggak ingat kepada Allah. Nah, oleh karena itulah supaya terjaga, kita harus selalu ingat kepada Allah. Maka Allah ingatkan, wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kamu lalai. Jangan sampai kamu lengah. Tetapi kita ingat kepada Allah itu seperti apa? Supaya hati kita hidup dengan ingatnya kepada Allah agar kita bisa terjaga sehingga tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Pertama tentu kita harus tahu dulu yang kita ingat. Bagaimana mungkin kita akan mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita mesti tahu apa yang kita ingat. Kalau kita nggak tahu apa yang kita ingat, ya nggak bisa diingat. Nah, di kita ini kadang-kadang yang kita ingat itu baru sebatas namanya. Ya mengingat namanya. Kalau mengingat nama itu sering lupa, Pak. Jangankan nama orang lain, gitu ya. Nama kita sendiri saja kadang-kadang nggak selalu kita ingat. Ya. Lagi asik kita makan, gitu ya. Apalagi kalau makannya enak, sayurnya enak, gitu. Lupa kita dengan nama kita. Nggak ingat kita nama kita. Ya. Atau kita asik bekerja, gitu kan. Nah, kita nggak ingat nama kita. Artinya kita tidak mengingat nama kita terus. Enggak. Nah, jadi kalau nama yang diingat itu sering lupa. Nah, makanya mesti kita tingkatkan. Nah, jadi zikir itu ada zikir di tingkat syariat. Nah, itulah yang ucapan tadi. Sebutan. Allah sebutan. La ilaha illallah itu sebutan. Maka ketika kita menyebut sesuatu itu, kalau kita sudah paham, ingatlah kita. Umpamanya kita lagi ngobrol sama kawan, gitu ya. Lalu ada yang cerita, misalnya, kemarin saya jalan sama Pak Sultan. Nah, begitu disebut nama Pak Sultan, nah kebayang kita siapa Pak Sultan itu. Orangnya ganteng, hitam manis, kebayang gitu. Tapi kalau kita nggak pernah ketemu, nggak tahu kita Pak Sultan siapa, berkali-kali orang sebut nama Pak Sultan, kita nggak kebayang, karena memang nggak tahu. Gitu. Itulah gambarannya. Gitu. Maka kita perlu tahu dulu. Gitu. Nama disebut, ingat kepada yang punya nama.
Itu yang pertama. Jadi harus tahu dulu kepada yang disebut tadi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, artinya kalau kita ingat kepada Allah, hati kita hidup dengan zikir, maka kita akan terjaga. Makanya orang-orang yang duduk bermajelis, kata Rasul, ya, orang yang hatinya hidup dengan zikir, duduk bermajelis di tengah-tengah orang-orang yang hatinya tidak hidup dengan zikir, mati hatinya. Jadi hati yang mati itu artinya hati yang nggak ingat Allah, itu hati mati. Jadi orang yang hidup hatinya dengan zikir, duduk bermajlis di tengah orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi kalau di hadis lain disebutkan seperti pohon yang rindang hidup di tengah pohon yang kering. Nah, jadi kalau kita duduk dengan orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah. Nah, hati kita enggak hidup dengan zikir. Nah, kitanya tidak ubahnya seperti mayat. Orang yang hidup hatinya dengan zikir itu seperti orang hidup begitu ya. Itulah gambarannya. Nah, makanya ketika hati kita sudah tak ingat lagi kepada Allah, sudah mulai mati hatinya. Ini bahaya apa? Ada hati yang mati, badannya hidup. Nah, ini yang bahaya. Bisa bikin mutilasi dia. Bisa maling dia. Nah, kenapa? Karena dia hatinya mati, tetapi tubuhnya hidup. Nah, tapi kalau hatinya hidup, walaupun tubuhnya mati, ya, maka dia akan terjaga. Maka iblis itu takut. Nah, kan dulu ada ceritanya. Ya. Jadi ketika Rasul mau masuk masjid, nah di pintu masjid itu ada seorang laki-laki lagi duduk di pintu masjid itu. Nah, ditegur sama Rasul. Jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Ya. Begitu ada suara, si laki-laki tadi menoleh. Rupanya Rasul. Nah, laki-laki itu ngomong, "Ya Muhammad, saya ini iblis." Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Saya ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Nah, kata Rasul, kamu takut sama orang yang lagi tidur, tapi nggak takut sama orang yang lagi sholat. Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, tapi hatinya hidup dengan zikir, ingat kepada Allah terus menerus. Saya nggak bisa dekat saya kebakar saya. Nah, makanya saya takut dengan orang yang lagi tidur itu karena hatinya ingat terus ke Allah. Tapi kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang-tunggi, hatinya kemana-mana. Nah, ini makanan saya. Jadi ternyata iblis itu lebih takut dengan orang yang badannya tidur tapi hatinya zikir ketimbang badannya sholat tapi hatinya tak ingat Allah. Nah, jadi itu kuncinya itu di hati itu. Oleh karena itulah kita latih hati kita ini supaya selalu ingat ke Allah. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi makanya ibaratnya ikan tadi tidak terkontaminasi dan asinnya air laut karena dia hidup. Nah, begitu juga kita ini, kalau hati kita hidup terus dengan zikir, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan jabatan, dengan harta, dengan pujian orang, enggak ada pengaruh. Kalau hati kita ingat Allah, tapi coba kalau hatinya mati, ya cepat. Jangankan di luar, lagi sholat aja minta dipuji. Ya. Misalnya, dengan kita melaksanakan sholat, ya, lahirnya sholat. Tetapi hatinya kan kita nggak tahu. Ada orang yang mungkin ya dengan bangga, dengan fasih bacaannya, bagus bacaannya. Nah, kebanggaan itu membuat hatinya mulai terkontaminasi. Tidak ingat dia kepada Allah. Atau kebanggaan dia, ya karena dikatakan orang yang rajin ibadah, ya, bisa saja terjadi seperti itu ketika hati kita tidak ingat kepada Allah. Mulai cepat terkontaminasi. Bisa senang dipuji. Kalau ada orang nggak memuji dia tersinggung. Gitu. Ya, sebab Bapak Ibu, iblis itu sangat licik, ya. Sangat halus sekali caranya. Tetapi bagaimana manusia ini bisa menyimpang.
Jangankan ketika berbuat salah, berbuat baik saja itu bisa disimpangkan. Nah, misalnya begini. Ya. Orang bersedekah. Kita bersedekah, membantu untuk masjid. Ya. Lalu ada orang menyumbang, katakanlah 1 juta. Ya. Lalu kemudian oleh pengurus, misalnya dicatat, ditulis di papan tulis. Ya. Sumbangan hari ini. 1 si A sekian, si B sekian. Yang nyumbang tadi ngomong, oh Pak, jangan ditulis Pak. Jangan ditulis. Cukup Allah saja yang tahu. Nggak perlu ditulis. Saya ikhlas kok. Nah, itu ya. Dia nggak mau ditulis. 1. Nah, ada lagi yang lain. Ya. Karena pengurusnya lupa nulis, itu kepada dia nyumbang. Nah, ditegur. Pak, saya kemarin nyumbang 1 juta, kok nggak ada ditulis di sini? Nah, itu ya. Ditulis dong. Dia tahu juga orang bapak saya ini nyumbang. Mana yang bagus dua ini? Menurut Bapak Ibu, ya, kisah dua ini yang bagusnya yang mana? Yang pertama apa kedua? Yang pertama. Dua-duanya nggak bagus. Ya, dua-duanya nggak bagus. Kenapa dua-duanya nggak bagus? Yang pertama, dia nggak mau ditulis karena dia nggak ingin orang lain tahu. Masih ada kemauan, ada keinginan. Ada keinginannya supaya orang nggak tahu. Yang kedua, minta ditulis ada keinginan supaya orang tahu. Dua-duanya nggak bagus. Masih riya semua itu. Nah, yang minta tidak ditulis itu riya, yang minta ditulis itu riya. Nah, tapi bedanya kalau yang minta tidak ditulis riyanya halus. Kalau yang minta ditulis riyanya kasar. Masih riya, belum ikhlas itu. Nah, kalau yang ikhlas yang bagaimana? Tidak terpengaruh. Mau ditulis silakan, tidak tersangkut di hati. Enggak ditulis juga enggak apa-apa, enggak tersangkut di hati. Lepas. Nah. Jadi jangan sampai kita kepingin disanjung karena kita memberi. Jangan sampai tersakiti karena tidak memberi. Tidak diberi sanjungan, nah tersakiti. Ada membekas. Jadi yang bagus itu apa? Jangan tersangkut. Nah, enggak tersangkut. Mau ditulis silakan, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Ya kan? Itu urusan pengurus. Urusan kita kan menyerahkan apa yang ada di tangan kita. Udah diserahkan, itu sudah terserah mereka. Mau ditulis silakan, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Enggak nyangkut. Nah, bagaimana kita melakukan satu tindakan, satu perbuatan yang tak tersangkut di hati? Kenapa? Karena di hati kita hanya ada Allah. Sehingga yang lainnya tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat di hati untuk disanjung, tidak ada tempat di hati untuk dicaci, gitu ya. Karena di hati itu hanya ada Allah semata. Itu tidak terkontaminasi kalau ingatnya ke Allah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari ikan yang mati. Ikan mati cepat terkontaminasi dengan asinnya air laut. Jadi asin itu baru bisa masuk ke dalam ikan itu kalau ikannya mati dulu. Ya. Kalau ikannya belum mati, asinnya nggak bisa masuk. Nah, kira-kira kita seperti itu juga. Baru bisa kita ya mengenal Allah dengan sempurna ketika kita sudah mati. Makanya Rasul perintahkan mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Ikan itu akan terkontaminasi dengan asin ketika dia mati. Artinya asin itu bisa masuk ke dalam ikan yang sudah mati. Asin tidak bisa masuk kepada ikan yang masih hidup. Nah, begitu juga kita, ya, kita merasakan ketiadaan diri kita, nah baru kita bisa masuk. Nah, Allah itu nampak oleh kita ketika kita sudah tiada, sudah menyatakan, sudah merasakan ketiadaan diri kita mati. Matikan keakuan. Bukan mati tubuh, mati keakuan. Dimatikan keakuan diri kita, nah barulah Allah itu ada.
masuk ke dalam rasa. Nah, makanya walaupun tak tersebut nama tetap ada. Kenapa? Karena kita sudah merasakan ketiadaan. Nah, ketika kita masih merasa ada, itu masih hidup, ya, maka Allah tidak akan nampak pada kehidupan kita, pada perasaan kita. Karena adanya Allah masih tertutup dengan adanya kita. Kita masih merasa ada, kita masih merasa hidup. Nah, jadi ibaratnya itu, asin itu baru bisa masuk ketika ikannya sudah mati. Allah itu akan terasa dalam hidup kita ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Nah, jadi tugas kita Pak, mematikan diri kita dulu. Supaya kita bisa mengenal Allah dengan sempurna. Selagi kita masih merasakan adanya kita, maka adanya Allah tak akan terlihat oleh kita. Karena kita masih merasa ada. Cobalah kita merasa ada, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkuasa, gitu ya. Nah, ketika kita merasakan adanya kita tadi, maka kita tidak akan dapat merasakan adanya Allah. Baru kita bisa merasakan adanya Allah ketika kita mematikan adanya kita. Maka istilahnya asin itu baru bisa masuk kepada ikan yang mati. Nah, kalau ikannya masih hidup, maka asin tidak bisa masuk. Nah, kita merasakan adanya Allah ketika kita mematikan adanya diri kita. Maka Nabi mengatakan, mutu qabla anta mutu. Kamu matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, yang dimatikan itu adalah perasaan keakuan kita. Merasa kita yang hidup, merasa kita yang tahu, merasa kita yang pintar, merasa kita yang kaya, gitu ya. Nah, selagi perasaan itu masih hidup, ya, dalam pikiran, dalam rasa kita, maka perasaan adanya Allah tidak akan muncul. Gitu ya. Makanya ketika kita sudah meniadakan diri kita, yang dalam istilah tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq illallah. Kalau di kalimat singkatkan la ilaha illallah, itu terhimpun dalam kalimat yang singkat ini, la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucap la ilaha illallah, apa yang terselip dalam paham di situ? Itu mematikan yang ada pada kita untuk menghidupkan, menimbulkan yang ada pada Allah. Nah, la ilaha illallah, ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ya begitu kita menyebut Tuhan, nah, kebayanglah oleh kita bahwa Tuhan itu kuasa. Ya, maka ketika kita sebut la ilaha illallah, artinya apa? Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Nah, terbayang pula Tuhan itu berilmu, tahu, gitu ya. Nah, ketika kita sebut la ilaha illallah, artinya meniadakan perasaan kita yang tahu, nah ditiadakan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga sifat 7 yang ada di diri kita ini, itu kita sirnakan untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Jadi la ilaha illallah bermakna apa? La hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, itu artinya maka disebut nafi dan isbat, ya, menafikan yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, ini yang dimaksud asin itu baru bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Ya, merasakan adanya Allah ketika kita sudah mematikan adanya kita. Nah, makanya ada istilah tasawuf yang ma'rifat kepada Allah. Bagaimana caranya? Sampai tak terlihat lagi adanya dirimu. Jangan sampai terlihat adanya dirimu. Nah, bagaimana kita ya memahami dan mempraktekkan itu? Selagi terlihat adanya kita, maka adanya Allah tak akan terlihat. Selagi kita merasakan adanya kita, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan adanya Allah. Nah, oleh karena itulah maka Nabi mengatakan mutu qabla anta mutu. Matikan dulu sebelum kau mati, supaya kau bisa merasakan adanya Allah tadi. Nah, itulah makna ya asin itu baru bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Kalau ikan masih hidup, maka asin tidak akan bisa masuk. Maka kita merasakan adanya Allah setelah kita mematikan dulu
ada perasaan adanya kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka tugas kita ada dua. Ya. Yang pertama, kita membersihkan cermin hati supaya gambaran di dalamnya terlihat dengan jelas. Nah, membersihkan cermin hati itu tidak ada jalan lain kecuali dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Nah, zikir ini banyak, baca Quran zikir, tasbih subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar itu zikir. Dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini zikir yang paling afdal, paling agung, paling cepat membersihkan, ya, paling gampang mengamalkan. Ya. Nah, tapi justru kadang-kadang kalimat yang satu ini pula yang jarang-jarang pula kita sebut. Nah, ini saking agungnya tadi, ya, kadang ibaratnya barang, saking mahalnya banyak yang nggak kebeli, Pak. Saking mahalnya, ya. Cobalah kita nggak usah nanya ke orang lain, tanya saja diri sendiri. Gitu. Ya. Mana yang lebih sering kita ucapkan kalimat yang satu ini atau yang lain? Ya. Tadi sajalah, misalnya kita mulai dari sholat sampai kita selesai sholat. Berapa kali kita mengucap la ilaha illallah? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagus ya. Nah, cuman kan ada yang lebih agung, kata Rasul itu apa? La ilaha illallah. Nah, ini yang jarang-jarang kita sebut. Bahkan kadang-kadang bukan hanya jarang, malah dibenci. Orang zikir la ilaha illallah malah nggak senang, kata. Nah, gimana nih keyakinan dan keimanan kita? Padahal Nabi sendiri sudah nyuruh, ya, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Ya, perbarui imanmu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita ini sudah dengar itu. Ya, sudah kedengaran, sudah paham, sudah sering dengar. Cuman kitanya yang malas mengamalkan itu. Nah, ini kenapa? Nah, kita perlu bertanya ke diri kita, kenapa? Kita sudah tahu bahwa zikir ini paling agung. Kita sudah tahu Rasul sudah menyuruh kita supaya memperbanyak zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tahu kita. Sudah sering didengar. Cuman kok malas? Ya. Diri ini kok malas mau menyebut itu, gitu. Nah, makanya kadang-kadang macam-macam. Ada yang pertimbangannya masih banyak. Ya, banyak orang nggak senang, nanti orang ngebenci. Gitu, ya, nah, masih juga ada keinginan-keinginan kita di luar ketentuan Allah tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi bagaimana kita membiasakan menyebut atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah supaya hati kita menjadi bersih. Nah, makanya di sini pensahabah mengatakan fal ma'rifah innama tahsulu bikasbil hijabi an ujubin nafsi. Ma'rifat itu hanya akan berhasil, ya, dengan cara kita membuka, ya, tutupan dari beberapa tutupan nafsu. Nah, jadi tutupan itu dibuka. Ya, dengan cara kita bukanya itu caranya gimana? Ya, an-mir'atil qalbi. Jadi membuka tutupan nafsu, membersihkan cermin hati, bitasfiyatiha. Dengan cara membersihkan cermin hati tadi. Membersihkan cermin hati dengan cara berzikir. Itu satu, ya. Cara kita untuk sampai ke tingkat ma'rifat tadi. Kemudian yang kedua, tentu kita pahami. Ya, kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu. Kalimatnya sudah jelas, tapi makna yang terkandung di dalamnya, ya, kalau kita belum memahaminya, maka kita tidak akan sampai juga. Ya, kita tidak paham apa maksudnya. Makanya, ya, di dalam Al-Quran disebutkan falam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya zikir yang afdal itu adalah la ilaha illallah. Nah, ketika kita diperintah ketahuilah, kan falam. Kan sering kalau kita riungan afdalul dzikir falam annahu la ilaha illallah. Itu sudah sering kita sebut itu. Cuman kadang-kadang nggak ada tindak lanjut, kita. Kita nyebut aja atau riungan afdalul dzikir falam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Ya, zikir yang paling afdal itu ketahuilah
la ilaha illallah. Sudah kita sebut, sudah kita dengar, tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, kalau sudah disebut fa'lam, ketahuilah, tidak ada orang yang tahu Pak kalau nggak ada ilmu. Nah, berilmu baru bisa tahu, gitu. Nah, kalau disebut fa'lam, berilmulah kamu. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu, gitu. Nah, ketika kita memahami berilmulah kamu, nah kita bertanya, ilmu yang mana ini? Nah, karena dalam Islam itu ada 4 bidang ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, maka kita kaitkan dengan yang 4 ini. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Satu. Yang kedua apa? Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Dua. Yang ketiga mana? Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Yang keempat, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Ini maka pengembangan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka kita perlu berilmu tentang itu. Ya, disuruh oleh Allah kita supaya mencari ilmunya. Nah, ini kan sering kita ucapkan, sering kita sebut ketika riungan afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kita sini nggak pernah kita belajar atau bertanya, apa ilmu la ilaha illallah tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariatnya seperti apa? Nah, bagaimana kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekatnya bagaimana? Begitu juga ilmu hakikat, ilmu ma'rifatnya. Nah, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan afdalnya dan ma'rifat kepada Allah dengan sempurna kalau tidak ada ilmunya tentang itu. Maka dengan adanya kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, itu artinya Allah menyuruh kita supaya berilmu tentang la ilaha illallah itu. Jangan hanya dengar kalimatnya, jangan hanya baca kalimatnya, jangan hanya hafal kalimatnya. Nah, tapi berilmulah tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, dalam ilmu tarekat, dalam ilmu hakikat, dalam ilmu ma'rifat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya tentang itu, maka kita akan mendapatkan afdalnya. Ya, la ilaha illallah. Kali terucap la ilaha illallah, khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah, khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas yang sempurna, dia sudah masuk dalam surga. Dakhala kan fi'il madi. Ya, sudah masuk, sudah berada di dalam surga. Ya, bukan mudah-mudahan masuk surga, bukan. Sudah. Nah, tapi kapan kita sudah merasakan, sudah masuk ke dalamnya? Ketika kita sudah paham ilmu itu, 4 bidang ini. Nah, surga itu kan ketenangan, kan itu gambaran surga kan? Ada ketenangan, tidak gelisah enggak. Nah, dengan kita memahami kalimat dari 4 bidang ilmu ini, ya mungkin banyak masalah yang kita hadapi, tapi timbul ketenangan, enggak ada kegelisahan. Ya. Kemudian kita ya aman, ya. Aman dari berbagai macam gangguan, merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena yang kita yakini la tataharrak illa biiznillah. Tidak satu pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Nah, ketergantungan hati hanya kepada Allah semata. Tidak tergantung lagi dengan yang lain. Begitu. Maka kita merasakan aman. Gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira demikian materinya. Mungkin kita bisa simpulkan. Yang pertama tadi, ya mengapa ya ikan yang hidup di air asin kok tidak asin? Itu satu. Yang kedua, mengapa asin bisa masuk kepada ikan yang sudah mati? Kalau ikannya belum mati, kok asinnya nggak bisa masuk? Nah, ya. Itu untuk jalan kita mengenal Allah. Saya kira demikian materinya. Mungkin kita bisa kembangkan kalau ada yang ingin diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada protokolnya nggak?
Kalau protokol itu di depan ya Pak. Kalau di belakang itu, ini protokol apa bukan katanya? Mohon izin Pak Ustaz, saya mau bertanya ini masalah yang sudah diuraikan oleh Pak Ustaz tadi, itu mengenal apa kita ini sebagai khalifah di ya, mengenal Allah, tapi kita sudah berusaha mengenal Allah, kita sudah ibadah, tapi kita bagaimana mendapat keberkahan dari Allah supaya amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi intinya pertanyaan bagaimana supaya amal kita diridhoi Allah gitu. Biar diridhoi Allah. Bagaimana? Selama ini kita beribadah masih meragukan apa kita itu ibadah kita diterima karena diridhoi Allah atau tidak. Ya. Dan bagaimana supaya kita mendapat keberkahan di baik di dunia maupun di akhirat. Masalahnya kita ini belum di awal, jadi kita solusi yang itu. Karena kita sedang menjalankan kita belum masih sanksi lagi kita menerima apa mendapat keberkahan akan kita. Ya ibaratnya itu ada yang bermata kira itu malah tak bisa ditolak untuk tak bisa jalan. Apa maksudnya itu? Begitulah ibarat kita sudah berpikir dan takwa nanti kita sudah berserah diri, tapi benar kita masih ragu apa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau belum. Nah, itu mau menjelaskan solusi gimana cara depan. Itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pola ibadah itu ada dua. Ada pola ibadah abidillah, ada pola ibadah arifillah. Kita maunya yang masuk yang mana ini? Ada pola ibadah abid. Abid itu artinya rajin melaksanakan ibadah, ya. Tetapi sesungguhnya dia tidak ma'rifat kepada Allah. Dia rajin ibadah itu karena ada harapan, ya. Harap akan pahala, ya, takut akan neraka. Harap akan berkah, takut tidak dapat berkah. Harap akan surga, ya, takut sama neraka. Nah ini pola ibadahnya abid tadi. Walaupun rajin betul kita ibadah, tapi polanya masih seperti itu. Kenapa Anda sholat? Supaya dapat pahala masuk surga. Gitu. Kenapa Anda zikir? Supaya berkah usaha kita. Nah, kalau rezekinya bertambah banyak. Gitu ya. Nah masih bersekitar situlah. Gitu. Jadi kalau kita duduk di abid, nah Anda akan lepas dari situ. Gitu. Gimana supaya usaha kita lancar? Bagaimana supaya rezeki kita tambah banyak? Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari musibah, itu ya. Nah, itu apa namanya satu langkah atau satu bidang. Ada yang seperti itu, makanya wajar kalau Pak tanya tadi, gimana mendapatkan berkahnya? Karena duduknya masih di situ. Ya,
beribadah supaya dapat pahala, berzikir supaya dapat berkah, gitu ya. Ya, kemudian supaya masuk surga. Gitu. Tapi kalau orang yang duduk di arif, enggak bermain di situ lagi, Pak. Ya, dia tidak melihat kepada berkah-berkahnya, enggak. Ya, tidak melihat materi apa yang diberi, tapi yang dilihatnya Allahnya. Ada. Mau dikasih pahala, enggak dikasih pahala, loss. Ada. Mau masuk surga, masuk neraka, enggak ada urusan. Ada. Karena yang dipandangnya hanya satu, Allah. Ya. Dia tidak lagi terikat dengan harapan dirinya. Ya. Bahkan dia sendiri sudah tidak punya harapan lagi. Yang dia punya hanya Allah. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, mematikan diri. Gitu. Kalau kita belum bisa mematikan diri kita seperti itu, asin itu tidak akan masuk, Pak. Gitu. Asin tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Asin baru bisa masuk kalau ikannya mati. Nah, begitu juga tadi. Paham kita kepada Allah dengan sempurna ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Tiada lagi tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan surga, tak tersangkut dengan berkah, enggak. Gitu. Mau berkah, mau enggak, mau dapat pahala, mau enggak, mau dapat tambah rezeki, mau enggak, loss. Gitu. Enggak ada urusan. Orang mau benci, orang mau senang, loss. Ya. Kenapa? Karena justru dia merasakan dirinya sudah enggak ada. Ada. Apa yang mau diberkahin lagi? Apa yang mau diapakan lagi? Yang diharap? Yang diharapkan cuma Allah. Ada. Dia merasakan ketiadaan dirinya. Tapi itu kan untuk tingkatan yang arif tadi. Kalau tingkatan yang abid tadi masih seperti itu tadi. Itu gimana cara supaya rezeki kita tambah banyak? Gimana supaya rezeki kita berkah? Gitu ya. Nah, itu masih bermain di situ. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nah, untuk tingkat abid ya nggak masalah. Tapi ya, asal kita bisa pahami, al-abid sayyarun ilal jannah, wal arif tayyarun ilal qurbah. Abid itu tidak ubahnya berjalan kaki menuju surga, lama, Pak. Wal arif tayyarun ilal qurbah. Yang arif billah itu terbang menuju Allah, beda. Satu jalan kaki menuju surga, yang satu terbang menuju pemilik surga. Nah, jadi kita maunya yang mana, gitu aja, gitu ya. Nah, kalau abid tadi ya rajin ibadah, ya supaya berkah. Nah, sebenarnya keberkahan itu kan ya atas anugerah Allah. Ya. Karena ketundukan kita kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan daripada hidup kita, keberkahan daripada rezeki kita, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya untuk mencapai itu ya ikuti saja aturan Allah. Ada yang perintah kita jalankan, yang larangan kita tinggalkan. Gitu ya. Lama-lama kita istiqamah dengan itu akan diberikan Allah keberkahan. Kan sudah diinformasikan Allah. Ada 3 jalur. Ya. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jalur pertama. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitannya dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Ini jalur pertama. Tinggal lagi kualitas takwa kita. Semakin tinggi tingkat kualitas takwa kita, semakin banyak jalan keluar dari segala persoalan hidup. Semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam ya persoalan hidupnya. Ya, dan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Satu, ya. Jadi kuncinya dekat kepada Allah. Nah, cuman kita ini kadang-kadang kepingin rezekinya banyak, tapi Allahnya dijauhin. Gitu. Kepingin supaya dikasih, tapi yang mau dikasih itu dijauhin pula. Nah, gimana kita mendapatkan? Ada yang lebih lucu lagi, Pak. Nah, lebih lucu. Umpamanya ada orang ngasih sama kita, kasihnya uang 1 juta. Uangnya kita terima, yang ngasihnya kita tinju. Nah, ini yang menyakitkan itu. Orang ngasih duit sama kita, umpama itu, kasih 1 juta, uangnya kita ambil.
Sudah ambil kita, uangnya sudah kita ambil, kita terjang pula orangnya. Ini kan lucu juga. Artinya apa? Rezeki diberi Allah kita terima, tapi Allahnya kita durhakai. Nah, rezekinya kita ambil. Nah, kita minta banyak-banyak, yang sudah dikasih belum disyukuri, minta yang baru pula. Gitu. Yang sudah diberi belum disyukuri, sudah minta yang baru. Gitu. Masih mendingan seperti itu. Udah diminta, ada terima duitnya, Allahnya ditinju. Maksudnya apa ini? Uang kita terima, rezeki dari Allah, kita gunakan main judi, main slot. Nah, judi online. Banyak sekarang rusak rumah tangga gara-gara judi online. Pak. Nah, sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ini nggak sesuai begitu. Kita minta kepada Allah, tapi Allahnya dilawan. Gitu. Makanya kata Allah yang kedua, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idzahum mublisun. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan padanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Nah, bebas. Ingin kaya dengan judi, menang. Ingin banyak duit dengan korupsi, dapat, kata ya. Pokoknya apa yang dimaukan dipersilakan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, aku beri kesempatan padanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Los. Silakan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Tapi awas, pada saat lagi bersenang-senang, berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Nah, ini yang nggak kuat, Pak. Dicabut seketika. Mendingan kalau yang dicabut itu hartanya habis, kata, hasil korupsi, ketangkap KPK, masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita. Habis, masih mendingan. Ya, kalau tali akinya yang dicabut, gimana? Langsung dead, Pak. Nggak ada kesempatan bertaubat. Kalau masih mendekam dalam penjara, masih ada kesempatan bertobat. Walaupun hartanya sudah habis, jabatan copot. Tapi masih ada kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah nyawanya yang dicabut Allah, sudah ada kesempatan lagi. Selama mendekam dalam neraka, itulah nanti jadi. Nah, nih, jadi itu yang kedua. Silakan pilih. Ketika sudah melupakan ajaranku, kata Allah, silakan bikin apa yang kalian mau. Asal tahu aja. Begitu kalian berpoya-poya, bersenang-senang, akan aku cabut itu seketika. Nah, ketika itu terperangahlah kita, tidak bisa berbuat apa-apa, menyesal jadinya. Satu yang kedua. Nah, yang ketiga, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku. Kalau tadi kan melupakan, ya seolah nggak tahu kalau judi itu haram. Tahu, tapi seolah nggak tahu, itu namanya melupakan. Nah, sekarang berpaling betul. Ya, sholat sudah nggak mau, judi dikerjakan, maling dikerjakan, gitu kan. Berpaling betul dari ajaran Allah. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku, kata Allah, aku beri kehidupan yang sempit di atas dunia ini. Diberikan kehidupan yang sempit. Sempit akalnya, sempit hatinya, gitu ya. Sempit hartanya, sempit ekonominya, sempit usahanya, nggak kebuka. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai berpaling dari ajaran Allah, itu akan terasa sempit, Pak. Ya, sempit pikiran, sempit hati, gitu ya. Sempit ekonomi, sempit kita usaha, nggak kerjakan ini nggak berhasil, kerjakan ini nggak berhasil, itu sempit. Nah, kenapa? Karena sudah berpaling. Dan aku akan memberikan, dan aku akan bangkitkan dia di akhirat nanti dalam keadaan buta, kata Allah. Nah, di dunia hidupnya sempit, di akhirat buta pula. Tinggal kita pilih yang mana. Masih ada? Coba jangan terlalu dekat dengannya, Pak. Jangan terlalu dekat, kedengar. Zikir yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu yaitu
zikir la ilaha illallah. Ya. Zikir la ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang lain. Kita tanpa zikir, tapi cukup berdoa saja. Gimana solusi? Mana yang lebih abdol? Apa dua-duanya? Apa zikir saja atau doa aja? Itu yang saya maksud itu. Yang diterima, dua-duanya diterima. Tapi yang paling abdol, yang paling bagus itu doa apa zikir? Kita tanpa zikir, kita cukup doa aja. Bapak berdoa itu ingat Allah enggak? Tanpa zikir. Bukan, Bapak berdoa itu ingat Allah enggak? Misalnya kita habis sholat wajib, kita cukup berdoa Fatihah gitu, ya zikir Fatihah terus doa hamdan sakir hamdan naimin dan terus doa itu zikir, Pak. Ya zikir. Ya, doa itu zikir juga. Enggak pakai zikir Abdulillah Ta'ala, itu zikir yang Allah, zikir la ilaha illallah tanpa seterusnya yang 33 kali atau 100 kali. Kita cukup Fatihah dan doa aja. Doa hamdan, langsung doa maksud saya itu. Hamdan sakirin, hamdan inna hamdan makizadzubida, yang seterusnya langsung kita sampai selesai. Tapi tanpa menyebut zikir 33 kali atau 100 kali. Ya enggak apa-apa ya, Pak. Ya, diterima dua juga. Ya diterima juga, didengarin juga. Tapi lebih abdol dua-duanya semuanya. Ya sekarang ini kita memilih apa menyerah. Yang lebih banyak. Ya, Mas? Yang lebih banyak kan zikir seperti zikir hobi 165 kalinya. Doa itu kan permintaan, Pak. Ya, permintaan. Minta. Zikir nah, sekarang zikir itu kembalinya kita ke Allah. Bapak itu meminta apa mau nyerah sama Allah. Kita cukup doa aja tanpa zikir. Ya udah nggak apa-apa. Ya doa aja nggak apa-apa. Sama aja. Ya diterima juga. Coba kualitasnya beda, Pak. Kualitasnya beda. Ujuk-ujuk minta aja, tapi kita tidak mendekat. Nah itu beda. Jadi ini kita bermain-main di syariat itulah gitu kan. Ya. Mau berdoa saja boleh gitu kan, tapi itu permintaan gitu ya. Zikir itu tujuannya bukan untuk berbanyak harta, bukan untuk zikir itu kembali kita ke Allah, Pak. Jadi yang kita kaji dengan cara berzikir supaya kita bisa kembali ke Allah gitu. Nah, kalau urusan kita berdoa, apa kita baca zikir apa tidak, ya boleh saja. Nggak usah kita zikir, langsung doa saja boleh kok gitu ya. Nah, misalnya begini. Saya datang ke Bapak, ya, datang ke rumah Bapak, ya, langsung saya, Pak minta duitnya, boleh nggak seperti itu? Tiba-tiba saya minta, Pak minta duitnya, atau mana yang bagus itu? Nah, gimana kabar Pak? Sehat, alhamdulillah, gitu kan? Gimana usahanya lancar? Nah, ngobrol dulu, sudah mendekat kita, gini Pak kehadiran saya, kedatangan saya sebenarnya saya mau minta tolong sama Bapak, gitu ya. Ya saya lihat ya insya Allah Bapak punya ya bisa membantu saya lagi ada kesulitan ini sehingga Bapak terenyuh, akhirnya dikasih. Mana yang lebih bagus, langsung saya Pak minta duit, atau Bapak cerita dulu, mendekatkan diri dulu kepada orang gitu ya. Nah saya cerita dulu kepada Bapak sehingga Bapak bisa memahami apa maksud kedatangan saya. Nah kira-kira bagus yang mana? Nah, bagusnya minta langsung sampai ke rumah, Pak minta duit Pak, dan minta. Atau saya pendekatan dulu kepada Bapak. Nah, gimana kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah, ceritalah saya gini. Sehingga Bapak merasa terenyuh, akhirnya Bapak bantu saya. Nah, ini namanya pendekatan. Ya. Dengan zikir kita mendekatkan diri kepada Allah, nggak usah diminta apa, Allah tahu kok apa yang kebutuhan kita itu. Ya. Daripada langsung kita minta, tapi kita sendiri tidak mendekat, kata. Itu bedanya, Pak. Boleh nggak langsung? Boleh, nggak apa-apa. Kayak tadi aja lah, kan. Datang saya ke rumah Bapak, nggak usah saya ngomong-ngomong kata ya. Pak minta duit. Boleh nggak gitu? Ya boleh. Tapi makbul apa enggak? Ini masalah ya. Dan itu akan berbeda ketika saya adakan pendekatan dulu. Ya Allah, misalnya kita zikir la ilaha illallah. So minta itu Pak, beda.
mintanya kita yang awam dengan mintanya para aulia itu agak beda. Contohnya begini, Bapak misalnya pakai cincin yang bagus. Saya senang betul dengan cincin itu. Minta cincinnya Pak. Nah, itu kasar itu kan. Nah itu permintaan orang yang kasar. Minta cincinnya Pak. Nah, tapi kalau permintaannya agak halus gimana? Ya Alhamdulillah bagus benar cincin ini Pak. Dipuji. Bagus benar cincinnya Pak. Belinya di mana? Nah, cerita. Nah Bapak yang sudah arif, yang sudah ngerti, ya Alhamdulillah bagus. Kenapa mau? Nah, nggak usah diminta, dia sudah tahu lah kita dia mau gitu. Makanya para aulia itu banyak puji. Lihatlah khataman. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Mana ada permintaan di situ? Pujian. Allahumma ya qadil hajat. Ya Allah yang memenuhi segala hajat. Nah, tahulah Allah itu apa hajat kita gitu. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat gitu. Nah, pujian-pujian. Dengan kita memuji, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Walaupun kita tidak bahasakan dengan bahasa permintaan. Gitu. Nah, jadi pendekatan kepada Allah itulah. Nah, jadi gitu Pak. Jadi boleh, tidak enggak zikir-zikir minta aja boleh, enggak apa-apa. Sila Allah mah tahu Pak itu. Nah, cuman persoalan dikabulkan apa enggak gitu, itu masalah. Kan yang kita maukan kan bukan persoalan kita mengajukan permohonan Pak. Yang menjadi masalah kita itu gimana supaya dapat. Ya kan gitu. Sudah kita bikin proposal bagus-bagus begitu kan, dicetak begitu, tapi nggak dikabulkan permohonan kita. Ya mana yang bagus, nggak usah pakai proposal, tapi kita dapat duitnya. Nah, kena pendekatan tadi. Saudara nggak usah bikin proposal katanya. Nih saya kasih aja, transfer aja sekian. Mana yang bagus itu? Nah, itu. Ya, kita nggak usah bikin proposal tapi dapat. Atau sudah bikin proposal bagus-bagus gitu ya, tapi nggak dapat kata. Nah, gitu. Jadi persoalannya bukan persoalan doa apa nggak doa gitu ya. Pendekatan kepada Allah. Jadi zikir kita itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kembali ke Allah. Nah kita ini kan masih memikirkan diri kita inilah. Gimana supaya kita dapat berkah, gimana supaya kita, ya baguslah untuk tingkatan itu gitu ya. Tapi gimana kita meningkatkan lebih jauh. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalaupun Bapak enggak melaksanakan zikirnya, insya Allah didengar Allah juga. Cuman kan kita ini kan mengamalkan itu sesuai petunjuk. Ya, Allah sendiri sudah mengabarkan zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah gitu. Kok kita masih ngenyel juga gitu. Nah, kan sudah dikasih tahu sama Allah, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca itu Al-Qur'an. Zikir yang paling agung, paling afdal itu la ilaha illallah begitu. Kok masih juga kita milih-milih yang lain? Boleh saja amalkan yang lain, tapi ini jangan ditinggal. Ini kan perintah. Jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Ini ajaran Rasul loh. Percaya enggak sama Rasul? Ya dah. Nah, jangan kita masih mencari celah-celah yang lain. Ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Udah, itu aja. Ya. Jadi apabila Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, ikuti. Itu aja. Nah persoalan orang mau senang apa tidak, loss, itu terserah orang lain. Nah, tapi kita mengikuti petunjuk. Ya. Nah, jadi tidak ada pilihan. Ya. Oh mana yang lebih bagus begini, bagaimana kalau begini. Udah petunjuknya jelas kok itu. Zikir yang afdal itu la ilaha illallah. Ya udah amalkan itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah katanya. Nah, jadi kita tidak pusing Pak dibuatnya itu. Kenapa? Karena kita ikut petunjuk. Apa yang disuruh laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan, itu aja. Saya kira demikian Pak ya. Nah, tapi lagi-lagi kita ini sesuai dengan ya apa yang diberi petunjuk oleh Allah. Masih ada yang lain? Ya. Sudah, kalau sudah kita tutup ya, dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين